Nah, nah. Ini tahu sendiri kan ini ada gelentangan di sini nih. Biasanya kan banyak banget ya reviewer jam tangan terutama Pagani Design itu kalau kalian cari nih Pagani Design gitu. Biasanya yang keluar pasti reviewer luar negeri. Makanya aku ini pengen jadi reviewer Pagani Design atau jam-jam tangan Homas lainnya yang ada di Indonesia gitu biar ada bahasa Indonesianya gitu ibaratnya dan natural loss nggak ada editing kalian bisa cek semua videoku nggak ada video di cut diedit seperti apa nggak ada ya kita memang ngalir seperti ini apa adanya natural organik. Oke langsung aja meluncur ke videonya ke jam tangannya. Kali ini kita akan bahas ini adalah jam tangan Pagani Design yang legend banget. Kenapa aku bilang legend banget? Dia ini udah banyak banget terjual lah ibaratnya ini. Sampai di pasar Indo sekarang itu agak lumayan sulit yang 40 mm. Kebanyakan itu yang 43 mm. Kalau 43 mm itu harganya murah meriah muntah. Tapi yang ini yang manis ini yang 40 mm ini berbeda cuy. Ini kelihatan lebih manis karena warna bezelnya kalau kalian amati secara real time dan langsung warna bezel sama dialnya itu nyatu gitu. Berbeda dengan model yang 43 mm. Meskipun kalian cek di beberapa iklannya itu warnanya sama, tapi ketika warna realnya itu berbeda gitu. Bezel dengan dialnya itu berbeda. Sedangkan yang ini memang warnanya menyatu begini. Jadi menurutku memang manis banget sih kalau yang model ini gitu. Ini kebetulan aku kedatangan baru datang banget nih aku nyoba pesen lagi gitu coba deh satu gitu kok aku lama nggak bahas model ini ya gitu terus aku cek market Indo juga kayaknya jarang banget yang jualan Pagani Design original yang 40 mm gitu kebanyakan dunia 40 mm Hulk itu aku cek diwarnai dengan Seiko mode bro. Seiko mode Hulk Submarine itu banyak banget beragam harga mulai dengan 3,5 juta sampai range 2 jutaan sampai 1 jutaan banyak sekali. Tapi untuk jam tangan yang original kok sedikit gitu padahal kan kualitas value dan finishingnya tentu rapian Pagani Design kita berani head to head ya kan kita berani berani tanding lah gitu kalau Pagani Design nih kalau dibanding Seiko Mod di sejenisnya ya menang ini gitu dan bahkan justru di water resistnya bisa dites bro water resist bro kelengkapannya jelas sih kan ada kain semuanya original kartu garansi terus ada juga manual book ada juga obeng nih tertancap di sini terlalu premium lah kalau ini dan dia ori bro ya kan safir bezel seramik Seikoma juga udah seramik cuman feelnya memang pegangannya berbeda ya Seikoma dengan Pagani menurutku kayak mantepan ini sih full brush ini juga full brush tuh oh ini case-nya biasanya Seikomo di beberapa model case back-nya dia ditutup nah itu juga memang ada yang dibuka juga tapi kan ya kembali lagi namanya jam original dengan jam mod ya berbeda gitu dan sekedar informasi juga di sini untuk teman-teman bagi yang pemula masuk di dunia jam otomatis dan pengen nyobain jam otomatis sangat direkomendasikan mesin-mesin bermerek sekelas Seiko NH35 atau sekelas mesin-mesin lainnya yang bermerek ya. Jangan kelas kalengan gitu. Biasanya karena ada juga mesin kalengan ini yang dimerekin gitu. Dimerekin sendiri tuh ada gitu kayak gara-gara mungkin aku di beberapa puluh video sebelumnya aku mengungkapkan bahwasanya mesin kalengan gitu. Akhirnya mereka kasih merek sendiri, bro gitu. Itu lucu banget sih. Ada yang dikasih merek sendiri tuh ada kayak oh ini mesinnya pakai mesin ini ya Kak gitu. Padahal
ketika dilihat belakangnya ya polosan gitu, mungkin rotornya juga polosan gitu, ibaratnya kita sebut mesin kaleng gitu, cuman agar lebih ada di seolah-olah detail spesifikasi maka kemudian dikasih merek. Nah itu nggak salah juga, tapi pandai-pandailah kita menemukan jam tangan impian kita. Apa bang garis besarnya? Sebenarnya garis besarnya ini bisa dicatat. Nah bisa dicatat ya, menurutku jam tangan yang bagus ya menurutku minimal, ini pakai minimal maksimal ini ya, catat ya. Pertama, material harus 316L stainless steel, harus itu. Harus, menurutku pribadi ya, ini opini pribadi ya, standarisasi anjay kan. Cewek aja punya standarisasi, masa kita enggak bro ya kan. Cowok juga punya hobi, punya standarnya sendiri begitu. 316L stainless steel wajib itu, atau di atasnya. 316L stainless steel atau di atasnya. Bezel seramik, boleh nggak seramik sesuai kebutuhan ya, mungkin kalian indoor atau selalu outdoor segala macam. Tapi kalau yang bezelnya tidak seramik itu kalau dipakai outdoor kena cahaya dia lambat laun akan berubah warna begitu cuy. Jadi prefer yang seramik aja udah, oke? Kalau kalian beli Seiko 5 jangan berharap seramik, oke? Dah itu juga. Nah, bezel seramik, kaca safir bro, kaca harus safir. Gini contohnya, kalau kalian bingung nih nentukan kacanya safir atau enggak gitu, bisa dites manual pakai air. Udah ada cara tesnya pakai air tuh, ada di videoku sebelumnya, kalian scroll ke bawah, ada tes kaca safir manual pakai tetesan air. Nah itu ada bro. Tapi memang sekarang ada beberapa yang dimanipulasi gitu kaca. Aneh ya, kacanya nggak safir, terus nggak tahu dikasih elemen apa, dia itu mirip safir gitu. Jadi kalau ditetesin air tuh kayak daun talas, sedangkan kalau dites tidak safir gitu. Itu ada, jadi kayak macam-macam banget sekarang tuh, harus selektif lah. Dan ini akan kita tes nih. Nah, kalau pakai ini udah jelas nggak bisa bohong ini. Kalau safir nggak bisa bohong kalau pakai ini. Mending beli ini deh. Ini murah banget sih di Tokopedia atau di Shopee. Kalau Shopee kayaknya 100 ribuan ya. Kalau di Tokopedia mungkin 70 ribuan. Nah, tapi kan ini bisa nih dipakai tes-tes nih ya kan. Tinggal masukin baterai 9 volt, dimasukin sini, dibeli di Indomaret 50 ribuan udah. Mantap itu. Terus lagi yang masuk kategoriku adalah dia harus screw down crown nih, bagi pemula atau bagi teman-teman yang selama ini menikmati jam otomatis tapi belum screw down crown ya. Screw down crown itu apa sih bang nih? Bahasa gampangnya, crown kan pengunci ya. Screw itu menyekrup gitu. Jadi penguncinya ini wajib menyekrup gitu. Wajib nyari yang menyekrup ya kalau bisa ya, kalau untuk yang lebih nyamannya cari yang menyekrup nih, contoh kayak gini. Nah kita puter ke bawah dulu, nggak usah langsung ditarik karena beberapa orang yang nggak tahu atau baru pertama nyobain Pagani di aku gitu, untungnya kok belinya di aku, jadi aku bisa ngasih sedikit edukasi, memberi pemahaman ini loh caranya gitu. Nah ini caranya, diputer ke belakang pelan-pelan aja, dikencengin juga nggak apa-apa kali. Bisa nih pelan-pelan ke belakang. Nah ke belakang terus puter aja kayak muter skrup, kayak ngendorin skrup. Nah ke belakang begini ya kan, terus ke belakang udah nih. Nah udah kerasa tek gitu. Nah ini udah nggak kekunci nih, standar ini. Ibaratnya motor tuh udah di starter tapi dia belum dimasukin gitu, cuman buat ngisi daya nih ke depan nih. Ke depan ini ngisi daya kalau kalian pengen nambah daya atau pengen ditinggal tidur atau pengen ditinggal seharian atau 2 hari gitu, diisi aja gitu. Semisal pengen diisi ya, kalau nggak pengen diisi ya nggak apa-apa, nggak, no problem lah. Nah terus setelah itu tarik satu ini posisi menit masih detik masih jalan ya, detik masih jalan karena belum nyala fitur hacknya. Ini posisi 1 buat setting tanggal. Nah itu setting tanggal bro. Nah setting tanggal. Nah posisi tarik lagi, tek, mati. Ini fitur hack namanya. Fitur hack itu sendiri sejarahnya adalah
karena dulu ini jam tangan itu belum ditemukan sistem mekanisme baterai dan elektrikal, maka jam tangan kan harus manual ya, manual winding begitu tadi kayak ngisi daya. Jadi jam ini nggak pakai sistem elektrikal sama sekali. Jadi memang ramah lingkungan. Walhi pecinta lingkungan Pandawara suka banget sama jam ini. Enggak dong, kenapa diklaim? Tapi memang ramah lingkungan bro. Ini jam tangannya ramah lingkungan. Nggak perlu baterai kan, kalau kalian beli baterai segala macam pasti ada sampah pembungkus baterainya. Nah ini nggak perlu. Seumur hidup bro. Nah itu. Terus setelah dia mati begini, nah ini namanya fitur hack. Kembali lagi, fitur hack adalah fitur yang dipakai dulu untuk prajurit-prajurit menyamakan timernya atau waktunya, atau untuk setting ledakan bomnya. Semisal nih ledakan granat ini 1 menit gitu kan, atau berapa menit atau berapa detik gitu. Setting di sini, waktu dilempar dipencet gitu, atau ledakan bomnya di timer nih. Jadi setelah baris semuanya, oke siap, 10 menit ke depan kita akan melakukan apa gitu. Nah, caranya gimana? Ini diputer nih di sini. Tuh. Udah sampai sini. Nah, ini jarum panjang ke sini berapa menit gitu. Terus habis gitu kita mulai. Atau kita langsung lempar granat. Ini dipencet tek. Nah, udah jalan tuh. Jadi sebagai stopwatch juga dia sebenarnya gitu. Sebagai stopwatch juga bisa per 1 menitan begitu cuy. Nah, untuk menutupnya jangan lupa setelah setting harus ditutup. Ingat, harus ditutup. Sebenarnya nggak rusak, kemasukan air sekali nggak rusak, nggak ngefek, nggak masalah gitu. Semisal lupa nutup nih, kemasukan air, tinggal kalian beli kunci atau pakai gunting. Tapi kalau pakai gunting susah sih, harus pakai kunci begini nih, tek diputer gitu, dibuka, habis itu dikeringin. Jangan lupa silnya dipasang lagi, terus ditutup lagi, aman sentosa itu, nggak bakal tembus air juga, nggak bakal masuk lagi. Ini udah beberapa kali aku buka ya ini, yang ini nih, ini beberapa kali aku buka gara-gara ya namanya udah lama ya, ini udah 5 tahunan, sempat 2 kali kemasukan air gara-gara lupa nggak nutup crown. Ya udah tinggal crownnya dibuka, terus habis gitu aku buka cashbacknya pakai kunci, aku punya kunci, aku buka, setelah itu udah aku keringin, udah kering semuanya, tutup lagi, udah nggak masalah karena dia nggak pakai mekanisme baterai gitu. Jadi di dalam tuh semuanya full mesin mechanical. Nah itu enaknya mechanical bro. Juga nggak karatan, nggak sekali kena air karatan dong, no, nggak gampang karatan bro, asal dia gerak terus, minyaknya mantap terus, nggak bakal karatan. Terus habis gitu kita tutup nih, tutupnya kemana bang? Nah tekan sekali apa tekan 2 kali, pokok kerasa nyantol nih. Nah belum nyantol, tekan, cantolin tuh, ditekan gini. Nah ini udah nyantol. Kalau udah nyantol diputar biasa ke depan. Nah udah kencengin dah tuh, terserah, nggak usah pakai tang yang kencengin, nanti kalian nggak bisa setting. Karena ini udah paten banget, udah rapet banget. Nah rapet ya kan, nggak bisa digoyang ini. Kalian mau setting, mau tarik langsung. Kalau teman kalian nggak tahu cara setting jam tangan seperti ini, yang seperti Rolex kayak gini, kalau nggak tahu ya nggak bakal bisa mau ditarik. Soalnya ada kemarin yang beli di aku tuh sampai ditang gitu, bang ini gimana bang, nggak bisa bang, wah ini jam tangannya nggak bisa disetting. Aduh aku liatnya, aduh tolong pelan-pelan dah. Untungnya kok jam tangannya strong ya gitu. Kalau jam tangan sekelas Denny Wellington nih, ditarik copot pasti crownnya gitu. Untungnya ini crownnya kuat gitu loh, skrupnya kuat gitu. Ditang bro di video. Aduh, memang mungkin salahku ya tidak menjelaskan bagaimana cara setting segala macam gitu ya. Makanya itu di sini aku ulas lagi bagaimana perawatannya gitu. Terus untuk perawatan harian sebenarnya dia cukup simpel ya. Perawatan hariannya dia bisa pakai sabun, bisa, nggak usah takut korosi. Ini yang udah 6 tahun ini. 5 tahun lebih lah nih. Aku coba kasih lihat. Anti korosi bro, ini udah 2018. Jadi Pagani yang ini, yang 243 mm ini rilis pertama itu 2018. Sekarang udah discontinue dia.
Ini masih begini nih tuh. Masih 60 klik. Suaranya pun beda tuh. Tuh masih begini banget ya. Karena dia 60 klik. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Ketika sini 5 berarti 60 klik gitu. Berbeda dengan yang sudah di-upgrade habis-habisan di sini. Ini udah 120 klik ya kan tuh. Ininya juga beda. Filenya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh. 10 klik cuy. Jadi memang semakin kesini semakin yahut ya Pak Gani ya. Untuk dari 5 tahun yang lalu, 5 tahun lebih yang lalu dengan yang sekarang nggak beda jauh ya warnanya ya, karena memang dia stainless steel 316L itu, makanya dibutuhkan material yang kuat untuk melawan zaman, yaitu enaknya itu harus materialnya kuat dan perawatannya juga jangan sampai dijatuhkan dari lantai 2 gitu, jangan sampai. Meskipun safir itu kuat banget ya, kalau dijatuhin dari lantai 2 ya amsyong bro. Meskipun mungkin safirnya nggak pecah ya, bisa jadi safirnya nggak pecah dari lantai 2 itu, cuman mesinnya mesin otomatis itu nggak bisa dijatuhin dari lantai 2 ya bro ya. Beda kalau kalian pengen jatuh-jatuh dari lantai 2, G-Shock Casio itu the best itu. Karena G-Shock Casio itu memang sudah disetting bentuknya begini bro. Jadi kan Casio itu, kalau kalian punya Casio pasti disetting kan bentuknya, strapnya kan begini kan. Semisal ini jam tangannya nih, dialnya, strapnya itu selalu mekangkang begini. Nggak bisa diginiin tuh, nggak bisa, selalu begini. Karena memang udah disetting ketika nanti jatuh itu, kalau nggak begini, jadi kena strapnya, toeng gitu, toengnya. Makanya itu biar strong dan kuat. Karena memang filosofi Casio itu dibuat dari awal memang sebagai win-win solution atas jam tangan mechanical yang kalau jatuh dari lantai 2 amsyong gitu. Nah, itu solusi dan alternatifnya. Jadi memang semua sesuai pilihan masing-masing begitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, sesuai dengan kebutuhan. Begitu cuy. Bang, itu kok buat display doang jatuhnya kayak podcastnya ya ini. Ya udah kita ukur-ukur deh tipis-tipis deh ya kan. 4 mm jelas. 12,8 ketebalan 12,7 12,8 cukup tipis. Lak di 2 mm, 2 mm di terus 2 mm mengerucut ke 15 mengerucut ke 15,3, kecil dia mengerucutnya. Terus dia di belakang juga displaynya sama, mesinnya juga sama, ini NH35, ini NH35. Memang sekuat itu NH35, jangan terkecoh ya. Mungkin kalau kalian punya NH35 satu piece di rumah terus error atau lambat atau kecepatan segala macam, mungkin dia habis jatuh bro. Habis jatuh. Atau kalau gak gitu, habis deket magnet sound. Jadi jangan sampai kalian punya jam otomatis begini dideketin magnet sound system yang gede-gede gitu, yang gitu, jangan ditaruh. Maksudnya magnetnya itu bisa mempengaruhi mekanisme yang ada di dalamnya. Meskipun kalian punya Rolex yang ratusan juta, kalian taruh di sound, amsyong langsung itu tagihan servis 20 juta itu langsung. Makanya itu pentingnya edukasi, pentingnya kita mengenali barang yang kita beli sendiri, barang yang harus kita ambil. Nah itulah beberapa ulasan terkait jam tangan mechanical ya. Udah panjang banget ini, udah 19 menit. Kita apalagi tes safir udah ya kan. Udahlah ini. Ayo berapa yuk, bisa yuk. Langsung aja digas nih. Udah, ini kita ngobrol santai aja edisinya. Jadi yang berharap review serius, kalian bisa cek di video-video sebelumnya, ada banyak review serius ya. Cuman Pak Gani untuk yang model submarine ini value for money sekali. Karena Seiko 2 jutaan, ini 1 jutaan bro. Gak masuk akal ya, 1 jutaan ini. Kalian bisa langsung meluncur WhatsApp nih sebelah kiri. Cek harga bang, begitu ya kan. Oke, udah, terima kasih. Kita akan review selanjutnya. Review Addis Dive Tuna yang loomnya ngeri sekali, sama Tandorio
NH34 GMT SKX yang 37 mm. Oke, nantikan saja. Terima kasih.